Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Farida, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan menayangkan atau membuat sebuah video tentang budaya positif di modul 1.4. Selamat menyaksikan. Dari CGP Angkatan 11. Puji syukur kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita sudah berada di lab TKJ untuk mengikuti sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Farida SPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru SMKN 1 Rengat Barat. Baik Bapak Ibu, untuk acara pertama yaitu doa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Wawan Arianto. Kepada Pak Wawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta dinas sekalian, demi hikmatnya acara pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kelancaran. Mari kita berdoa, menengadahkan tangan kita seraya, mudah-mudahan dijabah segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bila dari Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد ناعمين حمدا لما يعافي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم بهم الأعوال والأفات وتدلنا بأيام الحاجات وتطهرنا عند الدرجات وتبلغنا بالحياة وعند الموت وعند الحاجات. اللهم صل وسلم بهم الأعوال والأفات وتدلنا بأيام الحاجات وتطهرنا عند الدرجات وتبلغنا بالحياة وعند الموت وعند الحاجات. اللهم زدنا في القرآن وشفاء ورحمة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul untuk silaturahmi dan acara sosialisasi yang hajatnya untuk bagi sampai dan berikan kelancaran, keberkahan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami. Ya Allah, dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kemudahan, keberkahan hidup kami. Ya Allah, lancarkan keberkahan kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan jalan yang terbaik, yang lurus, tidak bengkok. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kesehatan kepada keluarga kami, istri kami, anak kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakan pintu maaf kami. Ya Allah, berikan keilmuan, pemahaman kepada kami. Ya Allah, ilmu yang luas, yang berkah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wawan. Semoga acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran sampai akhir nanti. Acara berikutnya kata sambutan dari Bapak Herwindo Rozi sebagai fasilitator guru penggerak. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sutrisno selaku Kepala SMK Negeri 1 Rengat Barat, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif, kepada Bu Lisa selaku calon guru penggerak
angkatan 11. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa di mana dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, salah satu kegiatannya adalah diseminasi atau sosialisasi program yang dibuat oleh CGP kita, salah satunya yaitu mengenai budaya positif yang ada di sekolah, yang mana kita pahami bahwa budaya positif ini sangat ditonjolkan atau sangat dijadikan prioritas dalam kegiatan guru penggerak. Maka diharapkan calon guru penggerak sebagai salah satu komponen yang ada di sekolah diharapkan akan mampu menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah ini untuk bagaimana budaya positif yang ada di sekolah ini menjadi sebuah kebiasaan bagi seluruh warga sekolah, baik dari siswa, guru, tenaga kependidikan, dan semua yang terlibat setiap hari di lingkungan sekolah ini. Untuk kegiatan ini saya selaku fasilitator, salah seorang fasilitator guru penggerak itu di angkatan 9, sangat mendukung kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan baik, dan mari kita dukung kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi saja, tetapi nanti diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari di sekolah, dan juga mudah-mudahan budaya positif yang nanti diwujudkan oleh CGP kita bisa menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai sebuah program yang berdampak kepada murid, yaitu program sekolah yang berdampak pada murid. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan bisa diimplementasikan sesudah kegiatan ini. Akhirul kalam, saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herwindo Rozi. Acara berikutnya, acara ketiga, kata sambutan atau pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Pak Sutrisno SPD, kami persilahkan. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Fasil, dan juga ini ada PP juga dari guru penggerak, Bapak Ibu Wakil, dan teman-teman guru yang sudah hadir untuk menyukseskan kegiatan dari Bu Lisa Farida, calon guru penggerak angkatan ke-11, yang mana dia sedang melakukan sosialisasi mengenai calon guru penggerak untuk Ibu Lisa Farida ini. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berada di ruangan ini. Dari salam kita juga sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Apa yang disampaikan oleh Fasil Bapak Herwindo Rozi betul adanya. Apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Lisa Farida sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tentang sosialisasi budaya positif, aksi nyata, diseminasi gitu, nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar di sekolah kita ini. Karena budaya positif ini perlu kita tingkatkan di sekolah kita ini, karena banyak hal nanti dari budaya positif inilah
bagaimana kita membentuk karakter kita sendiri sebagai guru penggerak ataupun tidak guru penggerak. Karena budaya positif ini bisa kita tularkan kepada peserta didik kita, dan kepada peserta didik kita juga nanti hal-hal yang positif inilah yang membawa perubahan-perubahan yang signifikan kepada diri mereka masing-masing. Jadi saya sebagai pihak sekolah, kepala sekolah, mendukung kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah kita ini. Apalagi nanti kalau ada lagi pembukaan calon guru penggerak angkatan 12, kabarnya sampai angkatan 13, mudah-mudahan adalah yang berminat lagi atau betul-betul lah ikut dalam kegiatan ini. Dalam beberapa hari yang lalu saya bersama Bu Rena Parendeni ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak. Ya Bu Rena ya, kita kemarin di sana diundang guru, kepala sekolah dan pengawas. Di sana kami diberi pelatihan mengenai kompetensi menjadi seorang guru, kepala sekolah dan pengawas. Di situ jelas disampaikan kalau guru itu seperti apa peningkatan kompetensinya, kepala sekolah seperti apa, apalagi pengawas. Jadi kemarin itu kami juga punya soft copy-nya. Nantinya kalau ada waktu kami akan menyampaikan juga lah kepada teman-teman guru yang ada di sekolah ini seperti apa pelatihan kami 3 hari di sana. Walaupun nanti di sana Pak Basil, Ibu PP, kita ada ice breaking juga ya Bu Rena ya, yang diajarkan juga untuk supaya bergerak-geraklah yang tua-tua ini. Apa namanya itu ya, agak gembira lah. Di sana kami itu diajarkan banyak hal karena pemateri kami itu langsung dari Kemeristek Dikbud dari Jakarta yang merubah Perdirjen itu Pak Win dari 6655 apalah namanya itu Perdirjen Dikbudnya. Tak sempat kita baca tetapi di-share juga di grup selama kami pelatihan. Jadi sedikit banyaknya saya pribadi menjadi kepala sekolah ada 3 kompetensi yang saya dapat kemarin. Itu yang pertama adalah kompetensi kepribadian, sudah itu kompetensi profesional, sudah itu kompetensi sosial. Tapi kalau guru itu akan tambah satu lagi, ada kompetensi pedagogik. Dan pengawas itu adalah untuk sebagai monitoring aja, tetapi juga diajarkan bagaimana caranya menjadi guru yang paham dengan situasi yang ada terhadap peserta didik. Dan kepala sekolah juga seperti itu, bagaimana harus mengetahui visi misi sekolah, kompetensi sosial yang ada di sekolah, profesionalnya juga bagaimana. Itu dituntut juga seperti itu kemarin. Dan dapatlah sedikit ilmu dari Balai Guru Penggerak semalam sedikit, jadilah. Tapi kami berdoa juga, mana tahu untuk pelatihan selanjutnya masih ada gitu. Jadi mana tahu ada teman-teman yang lain. Dan pesan saya kepada guru penggerak yang ada di sekolah ini, PP, Pasil, sampaikanlah hal yang baik kepada kita-kita yang ada di sini. Saya tadi bersama Pak Windo, lama juga kami berbicara di sekolah, di ruangan, ya tentang bagaimana menerapkan hal-hal yang ada di sekolah ini. Ya inilah saya minta nanti kepada Bapak Ibu guru penggerak, tularkan hal yang baik ini, biar nampak dengan teman-teman kita yang biasanya yang ada di zona nyaman itu, yang biasanya santai tidak mengikuti. Saya tadi berbicara dengan Pasil, kita ada 4 mazhab, mungkin dia pakai mazhab 5 itu kata saya. Jadi nggak ngerti-ngerti dia. Apa yang kita kerjakan baik juga tidak diikut. Itu susah kita. Nah, yang harus kita bina seperti itu. Jadi dengan budaya positif ini, walaupun itu nanti diterapkan ke siswa, tetapi apa yang dikerjakan oleh CGP ini nampaklah perubahan-perubahan yang signifikan. Saya juga bangga punya CGP 3, dan CGP tersebut memang berjalan dengan apa yang sudah ada di sekolah ini. Saya bangga dengan perubahan yang ada pada Pak Zondra, saya bangga dengan ada perubahan dengan Bu Lisa, dan saya bangga dengan ada perubahan yang dilakukan oleh Ibu Abdul Nisa Suryani sebagai yang lebih senior di CGP Angkatan 11 yang ada di sekolah kita ini. Kalau Bu
Epa itu PP, udah senior dah. Pak Windo juga. Jadi kita menunggu, mana tahu nanti di angkatan 12, angkatan 13. Saya pribadi juga belum CGP, tapi sudah pernah mencoba Pak Windo, tak lulus gitu. Saya akan coba lagi ke angkatan 7, saya nggak ngikut, 9 nggak ikut, dan 11 juga nggak ikut. Mana tahu nanti angkatan 12 dan mana tahu menterinya juga menjalankan CGP ini lagi dengan cara yang baru, kita belum tahu juga. Kami akan coba mengikuti, mana tahu diberikanlah kelapangan pekerjaan nanti untuk bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Ini kan dari 9 bulan menjadi 6 bulan. Itu dia. Jadi itu saja. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Ibu Lisa Farida pada siang hari ini membawa budaya positif bagi kita. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu, harapan-harapan itulah yang harus kita titik beratkan kepada diri kita, baru kita tularkan kepada orang lain, dan orang lain mudah-mudahan mengikuti apa yang kita harus sarankan untuk kebaikan kita bersama. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutrisno SPD. Baiklah Bapak Ibu, acara berikutnya sosialisasi aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lisa Farida SPD. Kepada Ibu Lisa kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terutama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Turunan Barat, Bapak Sutrisno, yang terhormat guru-guru, Bapak Ibu guru SMKN 1 Rengan Barat yang sudah hadir di ruangan ini, dan yang saya banggakan seluruh guru sudah sempat dan meluangkan waktu untuk kegiatan budaya positif ini. Ini insya Allah nanti akan video yang saya presentasikan ini akan saya masukkan di aksi nyata modul 1.4. Oke Bapak Ibu, di sini saya membuat diseminasi namanya. Diseminasi ini tentang budaya positif. Jadi sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas bersama, dibantu juga Bapak Ibu biar kita di sini sama-sama untuk memperluas ilmu kita, untuk mendidik peserta didik kita menjadi peserta didik yang positif, yang di luar yang tidak melakukan hal-hal yang negatif. Sebelum saya masuk kepada materi ini, saya ingin membacakan sebuah puisi karena saya di sini sebagai guru seni budaya, jadi seninya ada sedikit, nggak banyak. Jadi saya ingin membacakan puisi. Kurian, tolong instrumennya. Saya akan membacakan puisi tentang Bung Karno. Nanti boleh Bapak Ibu guru silakan kita bahas dalam puisi ini. Dalam puisi ini apa maknanya dari ciptaan Bung Karno ini? Baiklah, saya akan membaca. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengarkan lagu
sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebet, dan gunung lain-lainnya, aku tidak melihat lagi. Aku hanya melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dari makna puisi Bung Karno, sahabat seperti kita, ini kita isyaratkan dengan kita guru. Jadi Bung Karno itu menyampaikan bahwa dia ingin menjaga Indonesia, dia ingin melindungi Indonesia dari hal-hal yang negatif. Jadi yang sama dengan kita guru di sini kita ingin melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Kita ingin sebagai guru ini menjadikan pendidik yang baik bagi peserta didik kita. Dan kita ingin melindungi peserta didik kita dari hal-hal yang membuat mereka itu jatuh ke jurang yang salah. Jadi inilah mengapa saya membacakan puisi ini, karena puisi Bung Karno ini adalah puisi yang menyangkut pautkan dengan kita seorang guru. Baik, untuk di puisi ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kasih, atau ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan apa yang saya sampaikan tadi? Untuk di sini, sebelum kita masuk kepada presentasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini. Oke, lanjut ya. Oke, sebelum saya masuk ke forum diskusi kita atau sosialisasi ini, saya ingin membuat kesepakatan forum. Di sini udah saya coba masukkan, yang pertama menghargai satu sama lain, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga izin saat hendak keluar ruangan atau kelas. Ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Oke ya. Oke, lanjut. Kita masuk breaking. Mau ditambah Bu Eva? Oke, menjaga kebersihan. Yuk kita tambah paling ujung Bu. Iya ya. Kita tambah di sini menjaga kebersihan. Biasa untuk kesepakatan kelas ini kita buat kalau di calon guru penggerak itu namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sekarang kita pindah ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Menjaga kebersihan ini sangat penting, apalagi bagi peserta didik yang sekolahnya dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Jadi kebersihan harus dijaga supaya guru-guru kita di dalam kelas itu nyaman. Ada lagi yang ditambahkan? Bapak Ibu?
Ada? Oke, tidak ada, lanjut. Kita masuk ice breaking. Durian. Boleh. Oke, kita berdiri semuanya. Ikuti ice breaking yang ada di depan Bapak Ibu, supaya kita lebih rileks lagi. Ya, ini aja. Goyang semuanya Bapak Ibu. Tidak ada yang ketawa. Saya tidak mau ada yang ketawa. Biar kita semuanya rileks. Putar-putar. Tangan diputar-putar. Dengan bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo kan diputar-putar. Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo lagi, terus. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, ulang lagi. Semangatnya Bapak Ibu. Kayu apa Bapak Ibu? Kayu. Oke. Kayu apa Bapak Ibu? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Asik lawan. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Oke, semangat ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Kita masuk kepada materi. Oke. Tadi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materinya, ada yang bisa menanggapi tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih. Mic-nya mana ya satu lagi? Mic-nya tadi, Kak Rion? Ada? Oke. Tolong saya Pak Age, apa yang Bapak pikirkan tentang budaya positif? Oke. Menurut saya budaya yang baik Bu. Misal apakah disiplin, senyum, sapa gitu. Oke. Ya, berdampak positif. Oke, tepuk tangan. Ya benar sekali. Bu Vera, di budaya positif apa yang Ibu pikirkan? Kalau Oke. menurut saya budaya positif itu yang kira-kira bisa mendukung kepribadian murid kita untuk kedepannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu ini menambahkan? Ini banyak pertanyaan berikutnya nih Bapak Ibu. Oke ya, saya sangat setuju. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Jadi ada 6 Bapak Ibu konsepnya. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas ke depannya ya. Kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin positif seperti kita Pak Age bicarakan tadi, seperti Bu Vera. Jadi disiplin positif ini kita dengan peserta didik. Kalau saya mungkin lebih begini. Disiplin positif ini saya dulu. Saya akan menerapkan ke saya dulu, baru saya akan menerapkan ke peserta didik. Karena apa Bapak Ibu?
apa yang kita lakukan positif, pasti anak melakukannya. Begitu juga sebaliknya, anak akan melakukan hal yang negatif kalau kita melakukan hal yang negatif. Mungkin saya insya Allah akan memperbaiki diri saya dari waktu dulu. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Saya akan mencoba mendisiplinkan saya dulu, baru saya bisa mendisiplinkan anak. Walaupun saya udah bertahun-tahun menjadi pembina OSIS, tetapi kalau waktu saya jujur memang belum. Saya insya Allah sesudah saya banyak belajar di guru penggerak ini, insya Allah itu yang akan saya rubah. Yang terutama di saat saya masuk ke dalam kelas, di jam saya, insya Allah 10 menit sebelum itu saya akan membuat diri saya dulu disiplin. Oke, jadi disiplin positif ini adalah merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, merupakan tanggung jawab. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan sebagai guru, dan peserta didik akan bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Cara penerapan disiplin yang mengajar anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadarannya adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bu Rian. Disiplin positif lebih ke arah disiplin positif diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi anak kita tidak boleh dipaksa. Ya, saya udah bertahun-tahun mendidik anak, saya paksa memang mereka akan menghindar dari kita. Tapi kalau kita tidak memaksa anak, insya Allah nanti anak mendekat sendiri ke kita. Jadi akibatnya tidak boleh dipaksa dan pujian atau diberikan anak hukuman, itu tidak boleh. Lanjut, kita masuk kepada profil pelajar Pancasila. Kita ada 6 sesuai dengan yang udah dibuat. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Seperti nyanyiannya juga ada, udah diterapkan ya. Kita sebelum saya nanti menjelaskan sedikit tentang ini, kita sama-sama berdiri lagi Bapak Ibu. Ada di sini S-Breaking namanya, S-Breaking tentang profil pelajar Pancasila. Yuk semuanya berdiri, kita S-Breaking lagi, lebih banyak S-Breaking, lebih ini, nggak terasa waktunya. Oke. Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Lanjut. Nah, ya, biar tidak mengantuk, udah siang. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pastinya kita di dalam kelas, terutama masuk ke dalam kelas seperti anak menyiapkan dan membaca doa. Yang kedua, mandiri. Pasti anak kita pasti ada yang mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ini semua 6 profil pelajar Pancasila ini ya, dari anak peserta didik kita SMKN 1 Barat ini memang sudah melakukannya. Salah satunya yaitu anak-anak yang kreatif, anak-anak di OSIS ya Pak Agi ya. Untuk di OSIS tuh Pak Agi anak kita banyak yang hal kayak gini, bergotong royong, dia berkolaborasi sesama dia.
Lanjut Durian, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk, ada yang bisa menanggapi motivasi perilaku manusia? Ada? Sebelum saya masuk? Oke. Pak Wawan? Motivasi perilaku manusia. Oke. Motivasi perilaku manusia adalah yang pertama dimengerti, kemudian memahami, kemudian yang selanjutnya minta disayang, itu salah satunya. Benar sekali. Jadi motivasi perilaku manusia ini kita sebagai perempuan, saya ibu-ibu, kita butuh perhatian kadang kan. Nah, saya isyaratkan seperti itu ya. Kita butuh perhatian dari suami, sama dengan anak. Jadi anak kita butuh perhatian dari kita. Itu sebagainya anak kita berbuat ulah itu, dia itu ingin perhatian dari kita. Jadi sama dengan kita sebagai istri, suami kita tuh kita tuh ingin perhatian dari suami. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini banyak nih Bapak Ibu, anak murid kita banyak yang seperti nomor 2 ini. Ini yang akan kita perbaiki. Terus yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan. Tadi di awal kita ada buat kesepakatan kelas forum ya. Jadi inilah kita sebagai guru, sebelum kita masuk ke pelajaran yang akan kita bahas setiap semester, kita wajib, biasa ini nih Bapak Ibu, wali kelas aja yang menerapkan. Saya yakin nih, karena saya pernah menjadi wali kelas. Ini hanya wali kelas yang menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini. Tetapi sekarang harus seluruh guru yang masuk itu harus membuat kesepakatan kelas, supaya anak kita itu lebih belajar lagi bertanggung jawab, lebih belajar lagi disiplin. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini yang saya lakukan tadi bersama anak-anak di kelas. Saya awalnya kemarin udah membuat kesepakatan kelas, tapi ini saya buat lebih kreatif. Saya melakukannya seperti ini. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita masuk nih contoh kesepakatan kelas. Yang pertama berdoa, yang kedua datang tepat waktu, menghormati sesama di dalam kelas, kerjasama dengan baik, lingkungan belajar yang aman, menghargai proses pembelajaran, menjaga kebersihan, izin saat keluar, dan saat bertanya itu menunjukkan tangan. Jadi kalau kita buat kesepakatan kelas ini, anak-anak akan teratur. Yakin saya, anak-anak akan disiplin. Kalau dia keluar gak sembarangan, dan kalau dia bertanya enggak main ngomong, pasti dia akan menunjukkan diri dia. Bapak Ibu boleh buat kesepakatan ini ditandatangani oleh anak. Jadi kita tidak akan memberikan sanksi, kita tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman kepada anak. Dengan adanya kesepakatan kelas ini, anak akan menerapkannya sendiri. Itu. Karena mengapa Bapak Ibu? Saya coba dengan anak, buat kesepakatan kelas kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang sempurna, atau kalimat-kalimat yang sempurna, maksudnya tuh yang bisa mereka ingat. Contohnya berdoa, datang tepat waktu, terus kerapian. Anak SMK ini kalau saya
Saya lihat ya kerapiannya Bapak Ibu paham sendiri. Jadi setiap kesepakatan kelas boleh dibuat poin ini kerapian. Ya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Lanjut. Ice breaking lagi. Ayo, saya maunya ice breaking tidak tanpa musik. Saya mau pakai mulut saya aja. Pakai bicara saya aja. Oke, Bu Rena duduk aja, nggak usah berdiri. Kali ini duduk, Bu Rena. Bu Rena kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 4. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang tidak fokus. Bu Rina, tolong ice breaking. Ya. Bu Rena ada ice breakingnya nggak? Apa tuh? Oh, lagu rungkat yang tadi. Oke, nanti terakhir kita ice breakingnya. Terus segitiga, Bu Rina. Terus segitiga mana? Segi. Oke, terima kasih banyak. Nanti Bapak Kepala Sekolah harus ikut ice breaking. Lanjut. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apa yang Ibu pikirkan dengan munculnya tulisan kebutuhan dasar manusia? Bu Repi. Ingin dihargai udah tadi ya. Iya. Di situ saling memahami. Oke. Ya, saling memahami. Oke, untuk Bu Eva tambahannya Bu Eva, ada lagi nggak? Kebutuhan dasar manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan Bu Lisa. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya yang pertama kalau kita sendiri ya ingin diakui yang pertama. Benar. Yang kedua ingin disayang, diperhatikan juga itu kebutuhan. Iya. Yang ketiga kita juga istilahnya apa lagi itu ya? Apa Wawan? Belas asih. Ya intinya itu Bu Lisa. Ingin diakui, ingin disayang itu kebutuhannya. Butuh pengakuan lah intinya. Oke, benar sekali. Makasih banyak Bu Eva yang tepuk tangan untuk kita semua. Kadang kita seorang perempuan itu butuh disayang. Terus salah pun kita tetap harus diterima. Kalau perempuan ya Bu, kalau saya sebagai istri seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan peserta didik kita, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang nilai-nilai kebajikannya itu atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bu Rian, tolong ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, ada nanti nih anak kita yang melakukan permasalahan poin ini pasti ada. Ada yang mengganggu temannya dengan mengambil bekal atau mengambil lauk temannya, atau di kantin merebut kerupuk temannya. Itu mereka kadang nggak dapat jajan dari rumah. Bisa itu masuk kepada permasalahan yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak murid kita nih Bapak Ibu, dengan adanya permasalahan yang dia buat, dia itu ingin perhatian dari kita, ingin kasih sayang dari kita. Mana tahu di rumah mereka kurang kasih sayang. Jadi mereka itu akan cari permasalahan yang membuat kita sebagai guru itu ingin memperhatikan mereka. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Oke, kita lanjut lagi kepada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama guru sebagai penghukum, ya.
Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Saya mau tanya kepada Bu Rena, Ibu sebagai guru selama ini, Ibu termasuk kepada posisi kontrol yang mana untuk peserta didik kita? Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Selama saya menjadi guru, terutama di kelas, saya lebih ke guru sebagai teman. Karena apa? Dari tahun ke tahun, saya merasa nih ya, dulu saya sering menghukum siswa. Tapi belakangan ini anak saya rangkul, saya buat dia sebagai teman. Karena apa? Karena kalau anak kita hukum, apabila dia melakukan kesalahan, malahan dia tidak suka sama kita. Benar, ya. Itu aja Bu Lisa. Ya, ditambahkan oleh Bu Eva. Tes. Terima kasih Bu Lisa. Ini jujur ya Bu Lisa ya. Saya awal-awal menjadi guru ya, saya masih di posisi pertama, guru sebagai penghukum. Karena apa? Karena kita sebagai seorang guru kan kita kadang ego dulunya bahwa kita yang benar nih, dia salah kan gitu. Kita nggak mau dengar apa kata anak, bahwa kita yang benar. Kamu harus ikutin terus saya, nah, gitu. Saya jujur awal-awal sebagai seorang guru. Tetapi alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan dari program pemerintah yaitu guru penggerak, pola pikir saya, ya Allah, istighfar saya. Ya Allah ya Rabbi, saya selama ini salah dalam mendidik anak saya, kan gitu. Jadi saya akhirnya berangsur-angsur saya berubah bisa menjadi posisi keempat dan kelima. Karena harapan kita adalah guru sebagai pemantau dan sebagai manajer yang diharapkan. Nah, itu yang harus diharapkan sebagai seorang guru yang sebenarnya. Baru kita ubah. Istilahnya kita menjolimi orang lah selama ini. Saya jujur, saya menjolimi anak selama ini. Baru saya berubah. Ya Allah, selama ini saya salah kan gitu. Dulu jujur, kalau anak nggak kerjakan tugas sama saya suruh keliling lapangan. Nah, sekarang insya Allah saya nggak lakukan itu lagi. Itu saja Bu Lisa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Eva, Bu Rena atas tanggapannya. Benar. Saya sebelum jadi calon guru penggerak, saya masih di posisi yang pertama, push up keliling lapangan. Karena sebagai pembina OSIS, saya begitu. Jadi di modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru rupanya bukan menuntut anak, tapi menuntun. Nah, benar Bu Eva. Jadi sesudah saya pelajari sampai sekarang di posisi modul 2.1, saya sudah di posisi 5. Sudah sebagai seorang manajer. Ya, nanti kita bahas ke segitiga restitusi. Bagaimana saya menyelesaikan masalah bersama peserta didik. Lanjut, Bu Rian. Ini Bu Rian. Di samping kita juga ada tabel. Motivasi internal, motivasi intrinsik. Ini boleh nanti Bapak Ibu kita dengan anak percakapannya bagaimana di saat anak melakukan kesalahan. Lanjut Bu Rian. Saya contohkan satu kasus. Saya di modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Saya membuat sebuah kasus peserta didik. Jadi Ibu Munir Hariska ini, Ibu ini udah pindah. Izin ya Bapak Ibu, udah pindah ke SMK 1 Batang Peranak. Jadi Ibu Munir ini adalah guru bidang studi seni budaya. Sedang bingung menghadapi kelakuan siswa yang bernama Bada yang bolos di saat mata pelajarannya. Terus Bada ini
karena pelajaran seni budaya ini di siang, dia merasa bosan. Gitu. Cerita dari anak ya, dia merasa bosan, makanya dia memutuskan untuk bolos ke kantin. Jika Anda menghadapi situasi, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Bu Munir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bu Sandra, karena kasus ini yang berpaut dengan guru BK. Ya, mau nggak mau Bu Sandra? Ya Bu Sandra, apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu menghadapi murid yang seperti ini? Panjang nih guru BK soalnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lisa. Kemana? Mungkin sedikit pengalaman saya sebagai guru baru di sekolah ini dengan masih belajar ya. Jadi sejauh ini yang saya lakukan terhadap siswa-siswa yang bolos, ya kan, yang dengan alasannya itu mungkin sudah mengantuk, gitu ya kan, sudah bosan, gitu. Tentu pertama kali yang kita lakukan adalah menggali informasi dulu nih, gitu ya kan. Apa yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman, merasa bosan, ya kan. Jadi kita tidak boleh menitik beratkan kesalahan itu kepada siswa. Tentu kita juga harus objektif melihat diri kita sendiri, gitu ya kan. Sebelum kita menuntut siswa untuk ikut apa ketentuan yang kita buat, gitu ya kan. Kita juga tahu tanggung jawab kita sebagai guru harus bagaimana di kelas itu. Nah, ini kan kurikulum merdeka, gitu ya kan. Jadi di mana siswa itu kita nggak bisa paksakan, gitu ya kan, untuk selalu berada, gitu ya kan. Mungkin materi yang disampaikan itu harus seperti itu, tidak, gitu ya kan. Mungkin dengan memilih metode pembelajaran yang menyenangkan, ya kan. Membuat survei itu di dalam kelas, bagaimana apa sih maunya siswa belajar seperti apa, gitu. Jadi kita perlu sedikit kreatif. Mungkin sedikit seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Sandra. Terima kasih banyak nih. Jadi langsung kita masuk, coba kita bahas ya Bu Sandra ya. Karena Ibu di sini guru BK. Jadi alasan pada yang pertama itu dia melakukan itu karena mata pelajaran seni budayanya di jam siang. Jadi ia merasa ngantuk dan bosan sehingga dia memutuskan pergi ke kantin. Maka kebutuhan dasar yang sedang dia usahai terpenuhi oleh Bada adalah kebutuhan untuk kesenangan. Kita belajar tadi ada 5. Iya, harus banyak ice breaking kita sebagai guru kalau udah siang. Berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Terus lanjut, alasan Bada yang kedua, karena dia merasa bosan dengan mata pelajaran seni budaya, maka Bada sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Oke, lanjut. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, segitiga restitusi. Nah, setiap kasus yang akan kita bahas atau kita kita selesaikan atau akan kita cari solusi bersama anak, yaitu ada 3. Ada tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yuk Bapak Ibu kita buat bertahap. Jadi menstabilkan identitas ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Contoh, lanjut lagi di sini. Menstabilkan identitas, contoh kata-kata positif yang kita pakai dengan anak. Berbuat salah itu hal yang manusia. Nah, karena kita nih lagi menyelesaikan masalah anak. Kita udah duluan marah-marah. Jadi anak itu bosan kata gitu. Udah bosan pada mata pelajaran lain yang seni budaya tadi, menghadapi kita yang menyelesaikan masalah pun dia bosan. Jadi kata-kata kalimat yang baik kita gunakan kepada anak, yaitu yang arah ke positif. Berbuat salah itu hal yang biasa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mencari mana yang salah mana yang benar. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut lagi, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi
suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kata-kata validasi tindakan yang salah kalimat kita gunakan adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Ya kan, alasannya tadi yaitu bosan. Tanya dulu. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna. Misalnya, nilai-nilai apa saja yang udah kita sepakati. Ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, udah di penghujung kegiatan kita. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Restitusi itu seperti apa tadi Bu Lisa? Restitusi itu menyelesaikan, ada 3 tahap restitusi, cara menyelesaikan permasalahan anak. Iya. Menstabilkan. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kepada tindakan yang salah, dan yang ketiga itu mungkin Bu Eva ada benar bisa menjelaskan, menanggapi. Intinya gini, kalau segitiga restitusi ini memang harus dipraktekkan. Kalau dijelaskan mungkin kawan bingung kan gitu, tapi ini untuk segitiga restitusi ini dipraktekkan. Nanti aja kita ada momen mana tahu ada kita praktek baik. Saya izin Pak Bu Eva, saya ada videonya tadi. Bisa. Jadi intinya pertama itu menstabilkan identitas. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lisa, percakapan awalnya menanyakan dulu kenapa. Jadi tidak harus mengejas anak langsung, menyalahkan anak langsung, itu nggak boleh. Jadi stabilkan dulu situasinya. Tadi yang percakapan tadi Bu Lisa yang pertama. Coba diputarkan itu biar ini tahu. Iya Bu, Bapak Oke, Ibu, ini silakan. dia segitiga restitusi. Iya benar. Sama seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Dia menanyakan, atau kita sebagai guru lebih kepada tidak apa-apa, karena kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Tidak mengejar, tidak langsung menuduh anak. Kenapa kamu seperti ini? Enggak. Tapi kita itu menanyakan dulu. Kita meyakinkan anak dulu supaya anak tidak down dulu dia saat kita menyelesaikan masalah. Iya. Lanjut, yang di sebelahnya ini adalah validasi tindakan yang salah. Mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Jadi coba jelaskan pada ibu mengapa kamu telah minum sekelas. Maaf Bu, aku mau kesiangan. Jadi siap-siapnya dulu. Dan aku juga sempatkan sarapan. Seharusnya aku sudah ada di sekolah jam 12, tapi pada waktu itu aku jam 20 baru sampai ke sekolah. Ya, memang kita terkadang kalau tidur itu keenakan sambil lupa waktu dan alarm yang kita atur sampai kelewatan. Jadi apakah ada solusinya agar kamu dapat datang ke sekolah dan bisa mengatur tidur kamu? Iya Bu, saya akan mengatur waktu bijak. Nah, kapan kamu akan mulai melakukannya? Nah, gitu. Ya, yang terakhir baru Bu Rena kita membahas tentang keyakinan kelas yang udah kita buat. Nah, kembalikan ke anak lagi. Anggun, masih ingat kamu dengan kesepakatan kita? Nah, kita makanya ini sejalan dengan itu. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Kapan mulai? Saya lagi nanti Bu. Cek, izin Bapak Ibu menambahkan juga. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Lisa, masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini, sebenarnya dari apa yang kita dapat pada hari ini, prinsip kita simpel saja. Bagaimana kita memanusiakan manusia itu sebenarnya.
bagaimana dengan anak, bagaimana dengan teman sejawat. Sebenarnya yang kita lihat di lapangan dan terjadi sekarang ini kan, yang memanusiakan manusia itu hanya beberapa orang. Ringan saja, simpel saja. Kalau kita ingin bisa kita dihargai orang, pedulilah dengan orang tersebut. Itu bahasanya sebenarnya. Bahasa BGPT itu sebenarnya. Dan saya juga mengingatkan kepada anak-anak atau peserta didik kalau di dalam ruangan, saya sama kalian bukan 3 tahun di sini. Saya sama kalian itu bakalan ada komunikasi 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Tetapi kalian bukan dengan saya. Tetapi kalau saya tinggalkan ilmu yang bermanfaat, masukan-masukan yang bermanfaat, tingkah laku yang baik yang saya berikan kepada kalian, anggap kalian tak jumpa saya. Mana tahu kalian itu sehat dan seperti saya, dan ini bisa kalian sampaikan apabila kalian jumpa dengan anak saya nantinya di 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Kita kan nggak tahu nih Bapak Ibu, anak kita ini menjadi apa. Jadi saya simpel aja kepada mereka, saya bakalan tua, you bakalan bagus ke depannya, dan anak saya bakalan besar. Kalau saya tidak meninggalkan hal terbaik untuk kalian, kalian nanti jumpa anak saya. Kalau saya nanti di masa saya jadi guru pernah menyakiti kalian, otomatis manusia tidak sempurna, pasti akan dendam juga kepada anak saya. Jadi itu ajaran saya kepada mereka seperti itu. Jadi kita kepada siswa kita ini ringan aja Bapak Ibu. Jadi ada contohnya Bu Munir tadi di situ. Mengapa anak itu bosan sama kita? Kita tanyakan aja seleranya apa. Saya jujur aja Bapak Ibu, saya berulang-ulang nyampaikan kepada Bapak Ibu, saya kalau masuk anaknya nampak sama saya tidak akan mulai pembelajaran tersebut. Mengapa dia tidak masuk dengan saya? Apakah saya ini membosankan atau bagaimana? Jadi kita cross check juga diri kita, dan bagaimana simpel saja kepada manusia itu, bagaimana kita bisa menghargai dan rasa peduli kita kepada mereka. Saya belajar dan bisa duduk di sini. Mungkin Bapak Ibu baru kenal saya. Kalau di luar sana Bapak Ibu, peduli saya tinggi dengan orang, loyal saya tinggi dengan orang. Nah, jadi kalau di sini emang saya nggak nampak kali, tapi kalau di luar saya peduli dengan orang, Bu. Saya lebih menghargai kalau pendapat itu datangnya dari kedai kopi, karena dari kedai kopi itulah belajar ilmu bisa memanusiakan manusia itu di situ. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu atau CGP yang lain, saya juga terus belajar, dan ilmu yang saya pelajari itu simpel. You manusia, saya manusia. You bagaimana bisa menghargai, saya hargai you. Itu aja sebenarnya. Jadi itu saja kepada Ibu Pak Guru di sini. Simpel, tidak rumit. Kita hargai orang, baik sama orang, insya Allah Allah akan balas kebaikan tersebut. Itu saja. Ya Bu Lisa. Terima kasih banyak Pak Sutri sebagai kepala sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Oke ya. Oke. Kita sudah di akhir dengan kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas waktu dan tempat yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan presentasi ini. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri, atau ada salah kata mohon dimaafkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa Farida, calon guru penggerak angkatan 11, yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Karena sekarang sudah menuju pukul 1, kita semua belum pada sholat, jadi acara ini saya akhiri. Untuk itu kami minta maaf atas segala kekurangan, kesalahan pada acara hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita masuk kepada pelajar, biasanya kan kita speaking. Sebelum speaking, ada di sini yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Jadi ibu minta tolong kepada kalian semua, setiap peserta didik atau setiap murid atau setiap siswa membuat satu kesepakatan kelas di kertas ini dan nanti ditempelkan di papan tulis. Boleh dulu Bu hapus papan tulisnya, Anggun? Supaya nanti di saat kita membuat peraturan ini tidak ada yang melanggar dan kita belajar kepada yang namanya tanggung jawab. Terus ibu minta tolong juga kepada kalian, buatlah kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak ada kalimat-kalimat yang negatif. Jadi buat kalimat positif dan buatlah kalimat yang sangat sederhana yang bisa kalian ingat kesepakatan apa yang udah kalian buat. Oke ya, ibu kasih ya. Silakan kreasikan kertasnya, boleh dibentuk bunga kah kertasnya, silakan. Habis kalian buat kesepakatan ini, buat kreatif mungkin. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok 3. Setiap kertas pilotnya berbeda warna. Yang jelas jangan kesepakatan kelas dengan kelompok masing-masing jangan sama. Kalau kelompok yang lain nggak apa-apa, berbeda. Yang sudah, silakan tempelkan di papan tulis. Oke, boleh dimulai. Kita buat kesepakatan kelasnya. Oke ya, dimulai ya. Ya, kasih waktu 2 menit saja. Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Boleh bikin mas di videoin temannya. Kreasi. Sudah boleh. Kelompok 1, kelompok 2, berapa kelompok 3? Kita berkelompok 3, 4, 5 ya? Nanti kita perbaiki. Silakan buat sekreatif mungkin.
yang dinamakan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nih, yang udah kita sepakati berarti harus kita jalankan. Yang udah kita sepakati berarti kita bertanggung jawab atas apa yang udah kita sepakati. Paham ya? Nah, yang kelompok pertama harus menggunakan sepatu saat jam pelajaran. Batas keluar WC 3 kali. Nah, batas ke WC cuma 5-7 menit. Oke, yang ini sama. Ya? Iya, Bu. Dan terus datang tepat waktu. Buku harus disampul. Kelompok 2 harus wangi. Tidak boleh ngobrol saat pembelajaran dimulai. Telat masuk kelas paling lambat 10 menit. Yang terlambat boleh diberi 15 menit untuk memasuki pelajaran. Boleh makan, diperboleh minum, tidak boleh berbicara. Ini kelompok 3. Yang keempat, tidak boleh tidur di dalam kelas saat belajar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Terus harus rapi dan wangi. Sama ya dengan kelompok 2 tadi ya. Terus buku harus disampul sama dengan kelompok 1. Lanjut. Kelompok 5, memakai sepatu saat jam pelajaran. Sama nggak dengan kerapian? Sama. Oke. Jika terlambat harus disertakan alasan yang jelas. Membawa peralatan tulis yang lengkap serta berpakaian yang rapi. Sama juga menyampul. Terus harus rapi saat masuk ke dalam kelas. Tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Dan terakhir yaitu berperilaku baik dan sopan selama di dalam kelas. Dari sebanyak ini, mana yang akan kita sepakati? Ada spidol yang lebih jelas nggak? Spidolnya ada. Iya, mana? Dari hasilnya, yang mana? Buku harus disampul nih, Bu. Yang pertama, ayo. Oke. Poin pertama ya, tidak mengobrol. Lebih kepada kalimat sederhana ya. Tidak ngobrol di saat proses pembelajaran. Oke. Kalian sepakat nggak sebelum memasuki pelajaran itu berdoa dulu? Jadi yang pertama itu harus berdoa. Nah, oke, yang ini harus ya. Yang kedua baru kita masuk kepada tidak ngobrol di saat proses pembelajaran. Yang ketiga apa lagi? Oke, yang poin ketiga kita ambil dulu ya, pakaian harus rapi. Berarti di sini adalah kerapian. Terus apa lagi? Yang keempat, sama kerapian, memakai sepatu, pakaian yang dipakai harus rapi, mau sepatu, mau baju. Jadi tidak boleh tidak memakainya saat proses pembelajaran, ya kan? Oke. Apalagi yang keempat? Tadi datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Apalagi? Saya juga tadi tertarik juga menjaga kebersihan kelas. Ya? Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Tidak boleh berbicara di saat harus nanti udah ya? Oke, tidak boleh
lagi. Ada lagi? Hah? Oke, harus. Sampai Pak nanti ada yang tipis, ada yang mau BAB. Emang mau tahan? Enggak kan? Oke, izin keluar kelas di saat ke kamar mandi berarti. Oke ya. Udah ini? Udah? Boleh minum, Bu. Boleh makan minum. Nggak boleh. Minum boleh. Silakan minum. Biar nggak ada alasan untuk ke kantin. Oke, boleh. Nah, dari kesepakatan ini, saya minta satu orang aja, ketua kelas atau yang mewakili, silakan tanda tangan di bawah ini bahwa kita sepakat melakukan kesepakatan yang kita buat di kelas. Oke, pada Ibu minta tolong bacakan dulu kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita ya. Bacakan dulu yang udah kita setuju. Oke, keyakinan kelas. Dibaca poin pertama sampai poin ke-9. Sini, Pak. Kalian mengikuti. Kalau berjanji kan begitu. Berarti harus kita sama-sama untuk bertanggung jawab. Oke teman-teman, di sini kita akan membacakan bersama keyakinan kelas kita. 1. Berdoa. 2. Tidak ngobrol di saat proses pembelajaran. 3. Pakaian harus rapi. 4. Datang tepat waktu. 5. Menjaga kebersihan kelas. 6. Tidak berkata kasar. 7. Tertib di saat proses mengajar. 8. Izin keluar kelas. 9. Diperbolehkan minum. Sepakat? Sepakat. Nah, kesepakatan kita sudah kita buat, jadi ditandatangani oleh ketua atau yang mewakili di ujung sebelah sana. Buat kelasnya berarti, bukan nama badannya, tapi kelasnya di bawah. Kelas 11 akuntansi. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Jadi proses keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas harus kita jalani sesuai dengan yang sudah kalian sepakati. Oke, udah ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Awaluddin dari kelas 11 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Tari Vera dari kelas 11 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Messi Angel Risa Fitri dari kelas 11 akuntansi. Jawaban yang pertama menurut saya itu sangat senang, dan jawaban dari yang kedua menurut saya itu sangat penting. Dan yang ketiga, dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bisa membuat kita mempunyai rasa tanggung jawab atas kesepakatan yang telah kita buat bersama. Jawaban pertama dari saya yaitu ya sangat senang, kedua ya sangat penting, dan yang ketiga menurut saya jika ada kesepakatan dan keyakinan kelas maka murid akan lebih terlatih disiplin dan bertanggung jawab dan tidak berani melanggar peraturan kelas yang sudah dibuat. Jawaban yang pertama bahagia, jawaban yang kedua iya sangat penting, yang ketiga karena akan
membuat karakter siswa menjadi lebih pemberani dan berempati.